Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi usaha dan jenis-jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi keuntungan mekanis yang terdapat dalam pesawat sederhana. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan kerja pesawat sederhana dengan prinsip kerja otot pada rangka manusia. Banyak sekali tokoh-tokoh yang berjasa dalam hal pesawat sederhana. Di antaranya ada Al-Kazani yang menjelaskan sifat pengungkit atau tuas, kemudian ada Al-Jazari menciptakan robot yang memanfaatkan prinsip roda berporos dan tuas, kemudian ada Archimedes penemu katrol, pengungkit dan skrup, dan masih banyak lagi. Konsep usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari meliputi usaha yang melibatkan gaya, perpindahan, daya, sedangkan pesawat sederhana jenisnya katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Untuk pengungkit dibagi menjadi 3, pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Pengertian usaha adalah besar gaya yang diberikan pada benda. Nah, secara matematis dinyatakan dengan W sama dengan F dikali S. W-nya sama dengan usaha, F-nya sama dengan gaya, S-nya adalah perpindahan. Berikut ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan usaha. Diketahui Lani mendorong sebuah rak dengan gaya 100 Newton, sehingga rak pindah sejauh 10 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Lani? Nah, dari soal diketahui bahwa F sama dengan 100 Newton, S sama dengan 10 meter. Yang ditanya adalah W. Maka untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali S. F-nya adalah 100, S-nya adalah 10. Maka 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000 Joule. Jadi satuan usaha adalah Joule, sedangkan satuan gaya adalah Newton dan jarak adalah meter. Pertanyaan selanjutnya, apakah Lani mengeluarkan energi? Tentu mengeluarkan energi. Berapa besarnya jika waktu yang dibutuhkan selama 10 detik? Maka dapat dihitung dengan persamaan P sama dengan W dibagi T. Dari soal diketahui W sama dengan 1000 Joule dan T-nya 10 skon. Yang ditanya adalah P atau daya. Nah, kita menjawabnya dengan menggunakan rumus P sama dengan W dibagi T. W-nya sama dengan 1000 Joule dibagi T-nya sama dengan 10 skon. Hasilnya adalah 100 watt. Jadi, daya Lani untuk memindahkan rak adalah 100 watt. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah pesawat sederhana. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana, yang pertama katrol, yang kedua roda berporos, yang ketiga bidang miring, yang keempat pengungkit. Jenis-jenis katrol dibagi menjadi 4. Yang pertama katrol tetap tunggal, yang kedua katrol tunggal bebas, yang ketiga katrol ganda, yang keempat katrol majemuk. Katrol tetap berfungsi untuk merubah arah gaya. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya sehingga gaya kuasa untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil dibanding beban. Contoh soal katrol. Seorang pekerja bangunan menaikkan pasir seperti terlihat pada gambar. Tentukan gaya yang dikeluarkan pekerja untuk beban 50 Newton dan berapa keuntungan mekanisnya. Katrol tetap seperti di gambar, keuntungan mekanisnya sama dengan 1, sehingga F sama dengan W, F sama dengan 50 Newton. Jadi gaya yang diperlukan sama dengan berat benda yang diangkat. Maka katrol berfungsi untuk mengubah arah gaya. Beban naik ke atas dengan tarikan ke bawah, jadi beban terasa lebih ringan. Yang kedua, roda berporos berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda dan mempercepat gaya. Contohnya roda sepeda, mobil, motor,
kursi roda, dan sepatu roda. Yang ketiga, bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan hingga membentuk sudut tertentu untuk memperkecil gaya. Contoh penerapannya pada tangga, sekrup, dan pisau. Berikut gambaran tangga yang ada di rumah Dayu. Panjangnya 8 meter, tingginya 4 meter. Nah, jika diketahui panjang sama dengan 8 meter dan tinggi 4 meter, maka hitunglah keuntungan mekanisnya. Kita bisa menjawabnya dengan memasukkan rumus KM sama dengan L per H. L-nya 8, H-nya 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah B. Yang keempat, pengungkit. Pengungkit berfungsi memudahkan usaha dengan mengubah arah gaya. Ini dibuktikan dengan adanya keuntungan mekanis. Berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban, pengungkit dibagi menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan ketiga. Contoh soal pengungkit. Perhatikanlah gambar, hitunglah berapa besar kuasa atau F. Dari soal diketahui F sama dengan 1000 Newton, LB atau lengan beban 0,5, LK atau lengan kuasa sama dengan 2 meter. Yang ditanya F atau besar kuasa. Jadi kita bisa menjawabnya dengan memasukkan rumus F kali LK sama dengan W kali LB. F kali 2 sama dengan 1000 dikali 0,5. Jadi F 500 dibagi 2, hasilnya 250 Newton. Jadi jawabannya adalah B. Prinsip kerja pesawat sederhana terjadi juga pada sistem gerak kita. Contohnya, seseorang yang mengangkat barbel ketika hendak menengadahkan kepala dan berjinjit. Setelah pembelajaran, kita latihan yuk. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, Sita mendorong meja dengan gaya 40 Newton berpindah 10 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan Sita. Berapa energi yang dikeluarkan Sita jika membutuhkan waktu 5 detik? Yang kedua, hitunglah keuntungan mekanis suatu bidang miring jika benda dipindahkan menggunakan bidang miring. Bila H sama dengan 3 meter dan S sama dengan 15 meter. Ketiga, perhatikanlah gambar. Termasuk pengungkit jenis berapa gambar tersebut? Jelaskan. Dan sebutkan 2 contoh benda yang ada di sekitarmu yang menggunakan prinsip pengungkit. Yang keempat, perhatikanlah gambar katrol. Berapakah beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas? Yang kelima, jelaskan jenis pesawat sederhana dan sebutkan fungsinya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan latihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.